Halo, saya Bu Uce dari Kesuma Hobi. Kali ini kita akan belajar mengenai sepatu mokasin. Sepatu mokasin ini merupakan sepatu pertama yang saya ciptakan kurang lebih 13 tahun lalu, jauh sebelum buku saya terbit. Dan pola dari mokasin ini ada di buku ini, ya, kreasi trendy sepatu dan sandal rajut yang mungkin sudah susah didapatkan. Kemudian dicetak ulang kembali di buku ini, inspirasi sepatu dan sandal rajut. Benang yang saya gunakan di sini adalah benang Poliindo. Jadi kalau di buku kita menggunakan benang Poli Cherry, size-nya 37. Itu pada saat itu benang Poli Cherry itu besarnya sama dengan benang Poliindo saat ini. Oke. Di buku ini sepatu mokasin ini kita kerjakan mulai dari tapak, ya. Jadi row 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah merupakan tapak. Kemudian lanjut untuk badan sepatu. Kesulitannya adalah sepatu mokasin ini perubahan size-nya sangat-sangat ketat. Artinya kalau kita merubah size, penambahan stitch untuk pola ini adalah multiply 10. Artinya kita harus menambah setiap kali kita menambah adalah 10 stitch. Pengalaman saya untuk 2 stitch itu besarnya adalah 2,5 senti, ya. Sedangkan kalau kita menambah untuk kiri dan kanan ini 5 dan 5 jadi 10, artinya kita menambah 5 dibagi setengah adalah 2,5. Jadi 2,5 cm. 2,5 cm untuk perubahan size itu sangat besar. Oleh sebab itu saya menerbitkan lagi buku, yaitu buku di sini, ya. Di buku ini sepatu dan kumpulan pola sepatu dan sandal rajut workshop Kesuma Hobi. Di sini saya merubah. Jadi kita tidak membuat tapak, ya. Kita langsung membuat stitch dasar, ya, untuk bagian bawah. Jadi yang saya ajarkan di sini adalah kita tidak membuat stitch alas, ya, untuk alasnya. Tadi benang yang saya gunakan tadi saya katakan adalah Poliindo. Kemudian jarum yang saya gunakan ini adalah jarum Clover size 3 atau 2,3 mm, ya. Ini jarumnya sangat enak sekali digunakan karena dia terbuat dari stainless steel. Sebenarnya ini adalah made in Jepang, ya. Kedua, benang dan jarum ini bisa didapatkan di akun Tokopedia saya, yaitu Doopet. Oke, kita lanjut kembali, ya. Di sini saya sudah membuat seperti ini. Jadi row 1, 2, dan 3 merupakan stitch dasar atau alas sepatu yang tidak perlu kita buat seperti pola yang sebelumnya, ya. Jadi row 1, 2 kita tidak menyambung, ya, di sini. Tapi di sini saya row 2 ini saya sudah sambung, ya. Kenapa saya lakukan itu? Jadi kalau kita langsung menyambung di row 1, itu akibatnya biasanya melintir, ya. Rajutannya melintir. Jadi saya buat 1, 2, 3. Jadi di row 2 ini kita sudah sambung. Kemudian untuk row 3 itu adalah back post single crochet, back post single crochet, sehingga seperti ini, ya. Kalau kita menggunakan shawl seperti shawl Mary, shawl cookies, itu nggak apa-apa, kita lakukan ini, ya.
Tetapi apabila kita memutuskan untuk menggunakan sol sport 3H, maka row 4 ini tidak perlu kita kerjakan karena ini nanti akan menonjol, ya. Jadi nggak usah kita kerjakan, kita langsung masuk ke row 5, ya. Di sini juga yang perlu diperhatikan, biasanya setelah ini adalah saya buat 131 stitch awal, ya, CH-nya 131, panjangnya adalah 56 cm. Perhatikan pada bagian ini ada pembesaran, jangan sampai ketinggalan, ya, di bagian sini ada pembesaran. Kemudian dilanjutkan diikuti aja pola yang ada, ya. Jadi ini akan saya berikan, pola ini akan saya berikan. Kemudian setelah sampai ke row 11, ya. Setelah sampai ke row 11, ini kita putuskan. Di sini saya karena menggunakan benang yang berbeda, jadi saya tidak perlu memutus. Kemudian kembali lagi saya ke pola asli. Ya, untuk pola asli, jadi setelah kita sampai di row 11, ya. Sorry, di sini row 10, ya. Di row 10 kita akan membuat bagian punggung kaki. Ya. Bagian punggung kaki di sini banyak kesalahannya. Jadi mulainya dari sini. Sebenarnya tidak. Kita mulai dari sisi buruknya, ya, di sini. Kita ikutin saja polanya. 4 rantai, kemudian kita SC. 4 rantai. Pokoknya kita ikutin aja pola yang ada di sini, ya. Di sini ada 6 jadi 1 atau 6 DJ top. Di sini saya akan kerjakan dulu. Nanti setelah selesai saya akan perlihatkan. Oke, jadi saya lanjutkan kembali. Saya tadi sudah membuat punggung kaki, ya, punggung kaki seperti ini, ya, hasilnya adalah seperti ini. Tadi kita mulai dari sini, ya. Jadi nanti seperti ini. Setelah selesai kita membuat slip stitch, ya. Jadi berakhir di sini kita buat slip stitch untuk menyatukan, untuk menutup lubang ini. Oke. Nah, caranya adalah ambil satu di sini, ambil satu di sini, kemudian kita tarik. Slip stitch berikutnya ini satu. Jadi kita ambil stitch yang dalam, ya. Ambil, tusuk sini, kemudian tusuk sini. Terus tusuk sini, ambil lagi yang bagian sana. Sudah. Ini terus aja sampai ujung, ya. Sampai ujung kita slip stitch. Jadi kita menyatukan seperti ini. Oke, nanti saya perlihatkan hasilnya seperti apa. Jadi kita buat benar-benar tertutup, ya. Yes, pas, ya. Nah, ini sudah, itu kita kunci, ya, seperti ini. Dan saya perlihatkan kalau kita dudukkan pada shoe mold, ini adalah shoe mold 38, ya.
jadinya seperti ini. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan untuk bagian lingkar belakang ini. Ya, tadi kan saya tidak matikan, ya, saya tidak putuskan benang, jadi saya tinggal melanjutkan ke sini. Saya buat dulu, nanti kita akan ketemu setelah ini selesai. Oke, teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan lingkar mata kaki. Tadi kan saya mengerjakan punggung kaki, dilanjutkan dengan lingkar mata kaki. Jadinya seperti ini, cakep ya. Oke, tipsnya di sini saya ulangi kembali ya. Di sini kita mulai dari dalam ya, dari sisi buruk dari rajutan kita. Kemudian pada saat kita membuat lingkar mata kaki, ya. Di sini hati-hati ya. Di sini ada 2 decetok ya. Di sini ada 2 decetok itu untuk membentuk, jadi dia lebih tertarik di sini. Kemudian bagian sini ada 2 decetok juga. Ini tahu ya, picot. Jadi kita ikuti polanya saja sampai seluruh pola lingkar mata kaki ini selesai. Tambahan lagi, setelah menyelesaikan itu kita menambah 1 row lagi, DC 1 row keliling untuk bagian pengesolan. Tips yang lain, saya selalu memberi tanda ya, jadi senternya, jadi saya tidak perlu ulang-ulang menghitung, jadi senternya di sini. Di sini kan kelipatannya kan kelipatan 5. Kenapa tadi saya katakan multipas 10? Karena bagian sini dalam dan bagian luar masing-masing 5. Apabila kita ingin menambah size atau mengurangi size, kelebihan stitch kita letakkan di bagian belakang sini. Ya, jadi tidak perlu kelipatan 5, jadi nanti ikuti table size yang saya berikan. Nanti diukur berapa senti untuk lingkar seluruhnya. Nah, nanti kalau mamanya ini polanya berlebih, itu taruh di bagian belakang. Ya, disimpan di bagian belakang. Oke, jadi sama ya, ini sepatunya. Oke. Demikian tutorial mokasin kali ini, sepatu mokasin kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di workshop Kusuma Hobi lainnya.